Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan melakukan percobaan untuk menentukan massa jenis cat cair dengan menggunakan pipa U. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini yaitu pipa U, kemudian minyak yang akan kita tentukan massa jenisnya, penggaris ya, untuk mengukur ketinggian air dan minyak setelah dimasukkan ke dalam pipa U ya. Dan spidol untuk menentukan ketinggian air dan minyak. Pipa U ini sudah terisi air yang sudah dicampuri dengan pewarna supaya kita mudah membedakannya. Dasar teori dari percobaan ini yaitu hukum tekanan hidrostatik, mana menyatakan bahwa tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam zat cair yang sejenis adalah sama. Dan kita juga memerlukan persamaan tekanan hidrostatik yaitu sama dengan Rho GH, yaitu massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian permukaan air. Nah, sini ada tabung pipa U yang diisi dengan minyak yang berwarna coklat ini, ya, minyak goreng, ya. Kemudian ini diisi dengan air yang diberi warna, ya. Menurut hukum tekanan hidrostatik bahwa tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam zat cair yang sejenis adalah sama. Berarti di titik A dan titik B ini tekanannya sama. Begitupun yang di bawah titik A dan titik B ini. Selama pada bidang datar yang sama. Ya, dan zat cairnya pun harus sejenis. Tentunya kalau di minyak, ini di bagian minyak dengan air di sebelah atas titik A dan titik B ini tentunya tidak sama. Ya, karena zat cairnya tidak sejenis. Ya, tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, ya. PA, ya, tekanan di titik A sama dengan PB, ya. Dan kita tahu bahwa persamaan tekanan hidrostatik itu pH sama dengan Rho kali G kali H. Maka ini kita terjemahkan menjadi Rho minyak dikali G dikali H minyak, ya. Ini Rho air atau massa jenis air dikali G percepatan gravitasi dikali ketinggian air, H air, ya. Karena G-nya sama, maka G ini bisa hilang, ya. Atau di sini dibagikan kalau pindah ruas menjadi 1, ya. Maka persamaan menjadi lebih sederhana, yaitu Rho minyak dikali H minyak sama dengan Rho air atau massa jenis air dikali dengan ketinggian air, ya. Karena yang kita cari Rho minyak, maka H minyak ini perlu kita pindah ruaskan, ya. H ini pindah ruas menjadi pembagi, ya. Rho minyak sama dengan Rho air dikali H air dibagi H minyak, ya. Jadi persamaannya menjadi lebih sederhana, ya. Nah, ini untuk menentukan massa jenis minyak, ya, setelah ketinggian air, H air dan H minyak diketahui melalui percobaan, ya. Dan ini ada penjelasan dari besaran ini, di mana PA itu massa jenis air, yaitu yang sama dengan pembulatannya 1 gram per cm kubik, dan Rho M berarti massa jenis minyak, ya, dalam satuan gram per cm kubik, dan HA berarti tinggi air, ya. HA ini tinggi air dari titik B, ya. Dan HM tinggi minyak dari titik A ini, ya, sampai ke permukaan air, yaitu satuannya juga sama cm, dan G percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, ya. Ini nggak perlu dirubah ke cm karena G ini hilang, ya, dalam persamaan ini, ya, nggak diperlukan lagi. Ya, selanjutnya kita tambahkan minyak pada pipa U ini pada satu bagian, ya.
Selanjutnya kita tandai batas air dan minyak. Sini. Kemudian kita tandai yang ketinggiannya sama dengan batas air dan minyak. Ya. Kemudian kita ukur masing-masing ketinggian air dan minyak dari yang telah kita tandai tadi. Ya. Untuk minyak yaitu 6,9. Sedangkan untuk air 6,4. Ya, tadi hasil pengukuran percobaan pertama. Selanjutnya kita tambahkan lagi minyaknya. Ya, tentunya berubah ya. Batas air dan minyaknya kita tandai lagi. Ketinggian minyak sekarang menjadi 8,1 cm. Percobaan kedua 8,1 cm. Ketinggian air 7,4 cm. Ya, untuk saat ini hanya dilakukan 2 kali percobaan. Seharusnya kita lakukan 5 kali percobaan atau lebih ya, supaya hasilnya lebih akurat. Ya, khawatir kalau dilakukan 5 kali atau lebih waktunya terlalu lama. Hasil pengukuran tadi ditulis di dalam data hasil pengamatan, di mana pada tabel ini yang kolom 1 untuk tinggi air dan kolom 2 untuk tinggi minyak. Ya. Tadi kita ukur untuk tinggi air yaitu 6,4 pada percobaan pertama dan tinggi minyak 6,9 cm. Ya. Kemudian setelah ditambahkan lagi menjadi tinggi air 7,4 dan tinggi minyak 8,1 cm. Ya. Dan yang selanjutnya sampai 5 kali percobaan itu tidak ditayangkan supaya tidak terlalu lama. Ya. Jadi hasilnya demikian. Terakhir tinggi air pada ketinggian 9 cm dan tinggi minyak 9,8 cm. Selanjutnya data ini diproses di dalam pengolahan data. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Ya. Data hasil pengamatan tadi diinput pada tabel pengolahan data, yaitu pada kolom tinggi air dan kolom tinggi minyak. Ya, di mana nanti data itu diolah satu persatu untuk diperoleh massa jenis minyaknya. Ya. Dengan persamaan pada dasar teori tadi, yaitu persamaan ini, di mana massa jenis air sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Ya. Nah, maka pada percobaan pertama, tinggi air 6,4 kita posisikan di atas, ya. Kemudian tinggi minyak 6,9 kita posisikan di bawah, ya. Dikali dengan 1 ya, massa jenis air. Maka percobaan pertama menghasilkan massa jenis minyak 0,9275 dan seterusnya. Ya, begitupun pada percobaan kedua, ya. Tinggi air yaitu 7,4 cm diposisikan di atas dan tinggi minyak 8,1 cm diposisikan di bawah, ya. Memperoleh hasil massa jenis minyak 0,91 dan seterusnya, ya. Nah, itu begitu seterusnya sampai 5 kali percobaan. Nah,
karena di sini menggunakan Excel menjadi lebih mudah perhitungannya dibandingkan dengan perhitungan manual karena di sini udah ada rumus di dalamnya. Nah, kelima percobaan ini dijumlahkan untuk mencari nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya yaitu diperoleh dengan penjumlahan kelima percobaan dibagi dengan 5, yaitu 4,613 dibulatkan dibagi 5 menjadi massa jenis minyaknya 0,9226 gram per cm kubik ya. Jadi inilah hasil percobaan massa jenis minyak dengan pipa U, yaitu minyak goreng yang kita teliti, yang kita amati, yaitu massa jenisnya 0,9226 gram per cm kubik ya. Ya, percobaan ini lebih mudah dilakukan untuk minyak yang tidak larut ke dalam air ya. Nah, kalau misalkan seandainya ingin melakukan massa jenis zat cair yang larut ke air, tentunya digunakan cairan bantunya yaitu minyak ya. Jadi cairan bantunya minyak karena kalau digunakan air juga ya tentunya bisa bercampur ya. Jadi digunakan minyak ya, kemudian minyak tersebut harus sudah diketahui massa jenisnya. Harus sudah diketahui massa jenisnya agar mudah di dalam perhitungannya. Ya, demikian percobaan menentukan massa jenis minyak ya, dalam hal ini minyak goreng ya, menggunakan pipa U dan air ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.